Seperti inilah kondisi kepadatan pemudik yang akan pulang ke kampung halaman melalui terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Para penumpang rela mengantri hingga ke pelataran demi menunggu kedatangan bus yang akan mereka tumpangi. Selain jadwal libur yang baru tiba, pemudik mengaku memilih pulang di H-3 Lebaran karena ingin merayakan Lebaran di kampung halaman. Mendekati hari Lebaran ya, jadi bang datang langsung Lebaran aja gitu aja. Nggak takut terkena macet atau gimana bang? Kalau pastinya macet sih pastinya ya, karena hari libur panjang ini kan macet pasti, tapi ya jalanin aja bang. Karena memang dapat cutinya tanggal segini sih mas. Ya. Rencananya sampai kapan mbak di kampung mbak? Sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5. Iya. Kepadatan penumpang di terminal Kampung Rambutan diprediksi akan terus terjadi hingga H-1 Lebaran. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Halo, selamat malam. Apa kabar pemirsa? Kepadatan pemudik di terminal Kampung Rambutan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga memiliki informasi lain terkait arus mudik 2025. Salah satunya pantauan udara yang menunjukkan kepadatan di kilometer 15 Tol Jakarta Cikampek. Saya Syafaati Suryo, inilah iNews Prime selengkapnya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, Wakapolda Metro Jaya melakukan patroli udara untuk memantau kondisi arus mudik. Dari pantauan, kepadatan terlihat di kilometer 15 Tol Jakarta Cikampek. Wakapolda Metro Jaya melakukan pantauan udara arus lalu lintas mudik Lebaran 2025. Dari udara terlihat peningkatan arus kendaraan di Tol Jakarta Cikampek, terutama dari arah Pondok Indah dan Tanjung Priuk. Kepadatan disebabkan penutupan sementara Tol Layang MBZ selama 30 menit untuk menghindari crossing saat pelaksanaan kontraflow di kilometer 47. Untuk mengurai kemacetan, polisi juga menyiapkan tol fungsional dari Sadang menuju Bekasi Delta Mas guna mengantisipasi arus balik Lebaran. Kita melaksanakan pantauan udara khususnya jalur ke arah timur, di mana memang peningkatan arus yang dari dalam kota, dari Pondok Indah, dan dari Tanjung Priuk memang mengalami peningkatan. Tadi dari pantauannya ada sedikit kepadatan sampai dengan kilometer 15 karena MBZ tadi sempat ditutup sekitar setengah jam sehingga ada antrian sampai kilometer 15 untuk menghindari crossing yang ada dalam pelaksanaan kontraflow di kilometer 47. Tetapi sudah kita informasikan ke Korlantas, untuk MBZ sudah kita maksimalkan untuk mencairkan jalur Cikampek yang ada di bawah. Pemirsa, rekayasa lalu lintas sistem satu arah diberlakukan hingga gerbang tol Kali Kangkung, Semarang.
Volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung meningkat hingga 3.000 kendaraan per jam. Rekayasa lalu lintas satu arah dilaksanakan serentak mulai dari kilometer 70 tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung Semarang. Ditlantas Polda Jawa Tengah mengaktifkan skema satu arah berdasarkan pemenuhan sejumlah indikator teknis seperti jumlah kendaraan yang melewati titik-titik krusial, rasio volume terhadap kapasitas hingga pemantauan real-time kepadatan lalu lintas. Jalur tol menjadi prioritas utama dalam pengelolaan arus mudik tahun ini mengingat sebesar 80% pemudik bergerak dari arah barat menuju timur. Bahwa tadi jam 8.45 secara serentak telah dilaksanakan one way mudik secara nasional. Ya, one way mudik secara nasional, dan kita Jawa Tengah menyambut tersebut dengan juga mengiringi one way mudik nasional tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa untuk wilayah Jawa Tengah khususnya di tol Semarang ABC, pagi hari ini akan kami laksanakan one way lokal tol Semarang ABC. Ini kenapa kami lakukan? Karena ada beberapa tahapan indikator yang sudah memenuhi persyaratan untuk kami lakukan one way lokal tersebut. Yang pertama, traffic accounting di wilayah Cikatama, ya, itu 5.700 dan 5.000 selama 4 jam berturut-turut, kemudian bahkan meningkat terus. Yang kedua, traffic accounting di Kalikangkung. Ini udah 3.000, di atas 3.000 3 jam berturut-turut, Mbak Tringge. Ada 4.000. Yang ketiga, radar di tol dalam kota di 423 dan 428 sesuai dengan konsinyasi kami di awal. Ya, beberapa hari jelang Lebaran, ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakahuni, Lampung, Jumat siang. Antrean kendaraan roda 4 memadati setiap kantong parkir dermaga. Sejak pagi, ribuan kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terus memadati Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Antrean kendaraan terus memadati setiap kantong parkir, dermaga reguler dan eksekutif. Padatnya pemudik seiring dengan masuknya libur dan cuti bersama Lebaran serta untuk mengejar berlebaran di kampung halaman. Berdasarkan data angkutan Lebaran ASDP Bakahuni tercatat 5.600 unit kendaraan roda 4 sudah diberangkatkan ke Pulau Jawa dan sejak H-7 tercatat 29.355 kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Angka ini akan terus melonjak mengingat puncak arus mudik di Pelabuhan Bakahuni diprediksi terjadi pada hari Sabtu dan Minggu besok. Ribuan pemudik memenuhi kantong parkir di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Pihak pelabuhan membuka 3 dermaga dan menyiagakan 8 kapal ro-ro. Ribuan pemudik sepeda motor memadati seluruh kantong parkir yang telah disediakan oleh pihak pelabuhan. Agar tidak terjadi kemacetan, pihak ASDP melayani 8 kapal dengan 26 trip pelayaran sejak malam hingga sore. 3 dermaga yang ada di Pelabuhan Ciwandan juga sudah dibuka agar seluruh pemudik sepeda motor tidak terlalu lama mengantre. Ya, untuk mengetahui situasi terkini di sejumlah titik mudik Lebaran 2025, kita langsung bergabung dengan rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan juga Esra Ambarita di gerbang tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Kita ke Salam Rahmat terlebih dahulu. Salam, bagaimana situasi lalu lintas terkini di gerbang tol Cikampek Utama? Ya, Syafa dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama, tepatnya di kilometer 70 memasuki gerbang tol Cikampek Utama 1, saat ini sudah mulai terlihat adanya kepadatan antrean kendaraan, karena memang untuk malam hari ini diprediksi akan menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025. Namun memang kalau terlihat di layar televisi Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa antrean kendaraan ini memang akan menuju ke gardu tol Cikampek Utama 1, dan memang dari pihak PT Jasa Marga ini mengoperasionalkan sebanyak kurang lebih
22 gardu tol untuk bisa mengurai kemacetan. Karena memang dari informasi yang kami dapatkan maupun juga dari pantauan kami di lapangan, pengoperasional dari 22 gardu tol ini diharapkan bisa mengurai kemacetan maupun juga agar kendaraan ini bisa melaju dengan kecepatan yang masih normal. Dan memang hingga saat ini tercatat ada lebih dari 82.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta untuk menuju ke tol Jawa maupun juga ke Bandung. Dan dapat kami informasikan juga bahwa hingga saat ini juga pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan one way dan juga kontraflow ini masih terus dilakukan, di mana untuk kontraflow sendiri diberlakukan atau juga diterapkan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70. Sementara untuk one way atau satu arah mulai diberlakukan dari kilometer 70 hingga kilometer 414 yang berada di Kalikangkung, di gerbang tol Kalikangkung begitu. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk skema rekayasa lalu lintas ini nantinya akan bersifat situasional melihat dari volume kendaraan yang melintas. Syafa. Baik, terima kasih. Salam rahmat dari gerbang tol Cikatama. Selanjutnya kita beralih ke gerbang tol Kalikangkung. Ada Esra Ambarita di sana. Selamat malam, Esra. Apakah masih terjadi kepadatan lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung saat ini? Selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Kalau di gerbang tol Kalikangkung tampaknya ini sudah mulai terjadi peningkatan volume kendaraan seiring dengan prediksi pemerintah yang menyatakan bahwa malam hari ini akan terjadi puncak arus mudik 2025. Nah, saat ini situasinya adalah bahwa masih banyak sekali para pemudik yang berplat B menuju ke arah gerbang tol Kalikangkung. Dan 1 jam yang lalu sempat terjadi ketersendatan ataupun volume kendaraan ini mengalami peningkatan. Tentunya dikarenakan juga bahwa malam ini sekali lagi diprediksi menjadi puncak arus mudik. Nah, selain itu, ketersendatan ini kerap kali muncul karena masih banyak para pemudik yang saldo e-tolnya tidak mencukupi. Jadi mengharuskan para petugas harus turun ke jalan tentunya untuk mengingatkan, kemudian juga membantu dalam mengisi saldo e-tolnya sehingga bisa memecah dan mengurai kemacetan. Selain itu, sistem rekayasa lalu lintas juga diberlakukan, yakni sistem one way ataupun satu arah yang sekali lagi untuk memecah kemacetan. Jadi tentunya hal-hal tersebut dilakukan agar perjalanan mudik kali ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian juga untuk gerbang tol Kalikangkung ini hampir semua gardu tolnya dibuka. Jadi memfokuskan para pemudik ini tentunya bisa langsung terurai kemacetannya dan tentunya tidak menciptakan antrian yang mengular di gerbang tol Kalikangkung ini. Syafa. Baik, terima kasih Esra Ambarita langsung dari gerbang tol Kalikangkung. Tadi sebelumnya juga ada salam rahmat dari gerbang tol Cikatama dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Acara ini dipersembahkan oleh pemudik sepeda motor terus memadati kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat menuju jalur Pantura. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Prime.